Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ende akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Marcelinus Moa dari SD Impres Tiwaria. Saya Priskansi Vivireda dari SMP Swasta Nusantara. Saya Maria Yosefina Lelu dari SDK Nangamboa. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Sofi. Pagi juga Ibu Priska. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Ibu. Oh ya, baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Di mana praktik coaching itu Ibu tentunya juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini, yaitu dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama tahap observasi, yang mana dalam tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini. Yang kedua, pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Ibu bersama coaching. Dan yang ketiga, pasca observasi, di mana Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu? Ya. Ibu siap? Siap Bu. Oke, baik. Sepertinya sudah saya paparkan tadi Bu, bahwa yang pertama itu kita harus mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah atau belum sesuai dengan alur tirta. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian si coaching dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu diingat ya Bu, tentunya percakapan coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coachingnya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang pertama itu pertanyaan yang akan saya ajukan Ibu. Sudah siap ya Bu? Sudah Bu. Ya. Kompetensi apa yang dikembangkan dalam coaching kali ini? Oh ya Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini itu saya ingin mengembangkan di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oh ya, berarti ada 2 ya Bu. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang saya akan kembangkan secara spesifik itu di mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Oh ya, tentang pertanyaan berbobot ya. Berarti indikator mana yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian saya dari coaching ini Bu, saya ingin coaching itu bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dengan coaching itu sendiri bisa menemukan cara-cara atau langkah-langkahnya dalam mengatasi masalahnya itu. Oke, baik ya Bu. Kalau begitu, sekian pra-observasinya. Selanjutnya, Ibu akan bersama coaching untuk melakukan coachingnya sehingga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Bu. Iya. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Iya Bu. Terima kasih Bu Sofi. Iya Bu Priska, sama-sama. Selamat pagi Pak Marcel. Ya, pagi juga Ibu. Ya, Pak, bagaimana kabar hari ini Pak? Kabar saya hari ini baik Bu. Ibu juga apa kabar hari ini? Kabar baik Pak. Oke. Kabar baik. Oke Pak Marcel, katanya ada yang mau dibicarakan ya Pak. Kira-kira mau dibicarakan tentang apa nih Pak? Kita punya waktu 15-20 menit Pak. Iya Bu. Ada yang mau saya sampaikan dan saya ceritakan Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Setelah saya amati cara pembelajaran yang diberikan oleh rekan-rekan guru saya ini yang sekarang ini masih monoton, sehingga pembelajarannya masih menggunakan metode yang lama seperti ceramah dan sangat monoton. Kadang-kadang siswa itu bosan dalam pembelajaran. Padahal di zaman yang semakin modern ini, guru dituntut harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan zaman sekarang ini. Oke, baik Pak Marcel. Jadi Pak Marcel ini ingin menyampaikan, atau guru-guru di sekolah Pak Marcel ini ingin menyampaikan materinya itu secara lebih bervariatif ya Pak ya? Iya. Oke, setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit ini, nanti kira-kira apa sih yang Pak Marcel harapkan? Yang saya harapkan sih, saya dapat mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah supaya ada perubahan dengan metode pembelajaran. Oh ya baik.
Jadi ada perubahannya Pak dari cara penyampaian materinya ya Pak ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materinya itu seperti apa yang Pak Marcel inginkan? Iya. Perubahan dalam metode atau model atau juga media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini Bu, yang lagi tren, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menyenangkan, apalagi kita sudah masuk di kurikulum merdeka, atau bisa juga menggunakan PPT dalam pembelajaran, dan juga video-video pembelajaran yang menarik. Oh ya Pak ya. Oke, baik, intinya Pak Marcel itu ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif ya Pak. Benar begitu ya Pak Marcel ya. Oke. Jadi kalau begitu Pak, kondisi idealnya tuh ada levelnya Pak ini dari 1 sampai 10. Kira-kira menghadapi situasi seperti Pak Marcel ini, kira-kira berada di level berapa Pak? Kira-kira masih di level 5 lah. Masih di level 5 karena masih banyak juga guru yang senior sehingga masih menggunakan metode-metode ceramah di dalam pembelajaran seperti itu. Oh ya, baik. Berarti masih di level 5 nih ya Pak. Yeah. Ya. Untuk saat ini kira-kira Pak Marcel ingin nantinya ada perubahan nih. Kira-kira nanti ingin naik di level berapa Pak? Saya ingin ya ke level 7 juga baik Bu. Untuk saat ini kira-kira seperti itu di level 7. Karena mengingat masih banyak guru-guru senior di sekolah yang masih menggunakan cara-cara lama yang mereka gunakan. Oh ya, oke Pak Marcel. Berarti Pak Marcel ini ingin ke level 7 juga, itu sudah baik ya Pak ya. Oke. Mengingat masih ada banyak guru-guru di sekolah yang senior nih Pak ya. Oke. Kira-kira apa yang mau dibuat atau direncanakan Pak Marcel untuk membuat untuk kepada rekan-rekan guru ini Pak? Jadi yang saya rencana akan mengadakan yang saya pikirkan lah, yang sebenarnya itu mungkin saya membuat pendampingan ataupun mentoring kepada rekan-rekan guru saya secara bergiliran. Jadi Pak Marcel itu akan mengadakan mentoring atau pendampingan ya Pak? Oke. Apakah ada strategi lain selain ini Pak? Kalau strategi lain mungkin saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop, berupa pelatihan ataupun tentang media-media yang bervariatif. Oke baik Pak. Jadi ada dua pilihan ya Pak ya. Ada melakukan mentoring dengan rekan guru dan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk melakukan workshop ya Pak ya. Oke Pak. Dari keduanya ini Pak, yang nyaman bagi guru-guru di sekolah kira-kira apa Pak? Iya, untuk sekarang metode mentoring yang akan lebih tepat yang digunakan. Karena mengingat tadi banyak kondisi guru yang senior yang mungkin tidak bisa mengikuti workshop, dan juga kalau workshop akan membutuhkan biaya yang begitu besar dan waktu yang lama juga sih. Oh ya oke. Jadi Pak Marcel ini lebih memilih metode mentoring ya Pak ya. Oke. Jadi metode mentoring ini kapan kira-kira Pak Marcel bisa memulainya? Secepatnya ya Bu. Minggu depan lah kira-kira saya akan melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru saya yang secara baik. Oke Pak. Jadi minggu depan ya Pak rencananya akan dimulai kegiatan mentoring itu ya Pak. Dan adakah yang akan bisa membantu Bapak dalam melakukannya? Tentu ada. Di situ saya akan meminta bantuan kepada rekan guru lain seperti Pak Anis ataupun teman-teman lainnya yang mungkin sedikit ahli dalam media pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Nanti ke depannya itu Pak Marcel akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang lain ya Pak ya. Oke, benar. Ya, benar akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk bisa membantu melaksanakan mentoring tersebut. Oke, baik Pak Marcel. Terima kasih ya Pak. Kita sudah di akhir sesi perbincangan kita. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita dari Pak Marcel ke depannya. Apakah Pak Marcel berhasil atau tidak selama melakukan perubahan ini. Tetapi mudah-mudahan berhasil ya Pak. Oke, nanti kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tetapi sebelum kita mengakhiri, apa nih yang Pak Marcel dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak? Selama perbincangan kita ini, yang saya dapatkan, mungkin saya bisa mendapatkan cara untuk membantu rekan-rekan guru saya dalam merubah pembelajaran yang sebelumnya mereka masih monoton, supaya dengan perkembangan zaman ini untuk bisa bervariatif lah
dengan metode mentoring tadi. Oke, baik, terima kasih Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang ini Pak? Perasaan saya sangat senang, saya sudah bisa menemukan ide atau cara agar bisa membantu rekan-rekan guru saya ini. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, Ibu Sofi, barusan Ibu sudah melakukan coaching bersama Pak Marcel ya. Nah, mungkin sebelum penutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Iya Bu. Bagaimana setelah Ibu melakukan performance tadi, Bu? Puji Tuhan ya Bu, saya merasa sudah baik dan tadi sangat berjalan lancar Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Oh iya Bu, menurut saya itu percakapan yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Ibu. Oh iya Bu, apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu tersebut? Oke Ibu, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Di mana saya juga tadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Sehingga dengan alur tirta tersebut saya bisa menggali coaching dalam menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, luar biasa ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh ya boleh Bu. Setelah saya mengobservasi percakapan Ibu tadi dengan coach ya, tadi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan dengan pertanyaan berbobot tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan dalam coaching. Tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar hal itu? Saya senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasinya Bu. Namun Bu, di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi Bu. Oh ya, kira-kira kompetensi apa nih Bu yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Itu saya ingin lebih memperdalam lagi dalam hal itu mendengarkan aktif Bu. Oh ya, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya itu Ibu, itu tentunya itu saya akan melatih kembali dan lebih memperdalam lagi kompetensi tersebut Bu. Dalam mengembangkan kompetensi ini tentunya perlu bantuan ya Bu. Kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak lain Ibu, kepada guru lain juga yang bisa mendukung saya dalam permasalahan ini Bu. Ya, kira-kira waktunya kapan Bu? Kira-kira beberapa hari ke depan ini Ibu saya sudah bisa memulainya. Oh ya, baik Bu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan ya. Dari hasil pengamatan saya, percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Nah, itu adalah kesimpulannya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, Ibu, semoga. Ya, demikian observasi kita kali ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih ya Ibu Sofi. Ya, sama Ibu. Ya. Selamat pagi Pak Marcel. Pagi juga Ibu Sofi. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, kabar saya hari ini baik Bu. Bu, bagaimana kabarnya Bu? Kabarnya baik juga Pak. Ya, kabar baik. Baik Pak Marcel, hari ini Pak akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Ya. Oke. Pada proses praktek coaching kali ini tentunya Pak juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek coaching ya Pak. Nah, dalam praktek coaching ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pra-observasi, yang mana dalam tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan dalam praktek ini. Yang kedua itu tahap pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak. Yang ketiga itu tahap pasca observasi, yang mana Bapak akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Pak kembangkan pada coaching selanjutnya. Begitu ya Pak? Ya. Siap ya Pak? Benar, siap. Oke baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Pak. Pertama-tama itu kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini
sudah sesuai atau belum dengan alur cerita. Dan nanti Pak akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian si coaching dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dan perlu diingat ya Pak, tentunya percakapan coaching ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari Pra ini pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Siapa? Siap. Oke. Siap. Kompetensi apa yang dikembangkan dalam coaching kali ini, Pak? Ya, dalam coaching kali ini yang saya ingin kembangkan yakni kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Berarti ada dua nih ya, Pak? Iya. Kira-kira kompetensi mana nih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bapak kompetensi yang spesifik yang Bapak ingin kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti indikator mana nih yang Bapak ingin kembangkan? Indikator yang saya ingin kembangkan itu tentu saya ingin coach itu bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalahnya sendiri. Oh ya Pak. Oke ya Pak, kalau begitu sekian dulu ya Pak pra observasinya. Nanti setelah selesai Bapak melakukan proses coaching, saya minta waktunya sedikit untuk kita berbincang-bincang lagi ya Pak. Oke. Sekarang silakan Bapak melakukan proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Priska. Selamat pagi juga Pak Marcel. Apa kabar Bu hari ini Bu? Kabar baik Pak. Pak bagaimana kabarnya? Iya, kabar juga saya juga baik hari ini Bu, puji Tuhan. Ibu Priska, katanya ada yang mau bicarakan ini. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih Bu? Kita juga punya waktu 15 sampai 20 menit Bu. Iya Pak, ada yang mau saya sampaikan dan saya ceritakan kepada Pak. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Di mana selama ini saya amati dari gaya mengajar, pembelajaran itu masih monoton. Pembelajarannya masih menggunakan dengan metode ceramah. Sedangkan siswa-siswi juga merasa bosan. Kita tahu bahwa guru sekarang dituntut untuk beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Baik Bu, jadi Ibu Priska ingin penyampaian materinya lebih bervariatif. Iya. Setelah kita berbincang-bincang ini, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan? Ya, tentunya yang saya harapkan, saya ingin membantu rekan-rekan guru saya di sekolah supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Baik. Jadi ada perubahan dari cara penyampaian materi. Ya. Kira-kira perubahan penyampaian materinya seperti apa nih yang Ibu inginkan? Ya, perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang bervariatif Pak. Misalkan dengan metode-metode yang sekarang ini yang lagi tren aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, sehingga dengan menggunakan PPT atau PowerPoint, Canva seperti itu Pak. Ada YouTube juga ya? Iya, dengan video-video yang menarik. Baik Bu. Ya intinya Ibu Priska ingin penyampaian materinya lebih bervariatif. Ya, Pak. Jadi kalau begitu kondisi idealnya yang ada saat ini level 1 sampai 10 nih, kira-kira menghadapi situasi seperti ini Bu, berada di level berapa nih Bu? Ya, kalau menurut saya Pak, di level 5 Pak, karena masih banyak guru-guru senior yang menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran seperti itu. Iya, baik. Berarti masih di level 5 ya Bu? Iya Pak. Nah, untuk saat ini kira-kira Ibu Priska ingin nantinya itu ada perubahan. Nanti ingin naik ke level berapa nih? Ya, karena saya ingin perubahan, kemungkinan itu di level 7 Pak. Di mana masih banyak guru yang menggunakan cara belajar lama dalam pembelajaran. Iya. 7 sampai 8 lah kalau mungkin berarti tidak pasti. 7 sampai 8 ya, 7 sampai 8. Nah, mencapai level ini yang Ibu sudah sampaikan ini, kira-kira apa yang mau Ibu buat atau adakah rencana dari Ibu Priska untuk mau berbuat kepada rekan-rekan guru ini? Ya, sebenarnya itu yang masih saya pikirkan Pak, tapi saya akan membuat pendampingan dan mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti pendampingan individu. Iya. Jadi Ibu Priska berencana akan mengadakan mentoring ya Bu? Iya Pak. Atau mengadakan pendampingan secara individu. Mungkin ada lagi strategi lain selain itu Ibu? Mungkin saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah untuk membuat workshop berupa pelatihan tentang media pembelajaran yang bervariatif Pak.
Baik Bu. Jadi pilihannya ada dua nih Bu, Ya. yaitu melakukan mentoring dan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop atau pelatihan. Dari keduanya itu yang lebih nyaman bagi guru-guru di sekolah ini yang mana nih Bu? Ya, yang untuk sekarang yang lebih nyamannya tentunya mentoring Pak, di mana banyak kondisi guru yang senior yang mungkin tidak mengikuti workshop, dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Jadi Bu Priska lebih memilih mentoring-mentoring ya Bu. Iya Pak. Jadi mentoring ini kapan nih Bu akan memulai? Secepatnya Pak. Saya akan melakukannya mungkin minggu depan. Saya bisa melakukan itu. Iya. Baik, minggu depan ya Bu. Iya Pak. Rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Adakah yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan ini? Ya, saya akan meminta bantuan guru seperti Ibu Justin dan teman-teman yang lain yang sudah ahli dalam pembuatan video pembelajaran yang menarik Pak. Iya, baik Bu Priska. Baik, Bu Priska akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah ya Bu. Ya, Pak. Iya. Baik Bu Priska, kita sudah di akhir sesi perbincangan kita. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Priska ke depannya. Apakah Ibu Priska berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tetapi mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelum kita mengakhiri, apa nih yang Ibu Priska dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini Pak, saya akan membantu rekan-rekan guru saya di sekolah dalam merubah pembelajaran yang sebelumnya monoton supaya mendapatkan metode pembelajaran itu yang bervariatif untuk anak didik. Baik Bu. Oke, baiklah Bu Priska, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti minggu depan. Kita ngobrol lagi ya Bu tentang aksi yang Ibu sudah lakukan kepada rekan-rekan guru Ibu. Untuk itu terima kasih. Selamat pagi. Sama-sama Pak, selamat pagi. Baik Pak Marcel, barusan Pak sudah melakukan coaching ya Pak ya, Iya. bersama Ibu Priska. Iya Bu. Iya. Mungkin sebelum penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Oke. Bagaimana? Kita siap? Iya. Oke. Bagaimana setelah Pak melakukan program tadi? Saya merasa senang, merasa sudah baik Bu. Oke. Apa yang membuat Pak menilai seperti itu? Menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Bu. Oke. Oh ya Pak. Apa saja nih yang Pak sudah lakukan pada saat observasi coaching yang terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Ya, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya juga tadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut saya bisa menggali Ibu Priska dalam menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, wah luar biasa ya Pak Marcel ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Iya boleh. Oke. Setelah saya mengobservasi percakapan Pak tadi dengan Ibu Priska, tadi sudah berjalan dengan baik ya Pak. Dan juga proses alurnya sudah sesuai. Kemudian sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Pak juga sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang Pak ajukan. Oke. Dengan pertanyaan berbobot tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan coaching tadi. Oke. Tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Pak setelah mendengar hal ini Pak? Saya merasa senang sekali ya Bu. Terima kasih atas apresiasinya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi. Oke, baik Pak. Kira-kira kompetensi apa nih yang Pak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin memperdalam dalam hal mendengar aktif. Oke Pak. Nah, dari diskusi yang kita buat ini Pak, yang sudah terbayang oleh Pak itu apa Pak? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya ingin melatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Bu. Oke. Tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini tentunya perlu bantuan ya Pak. Iya. Oke. Kira-kira siapa nih yang akan Pak minta bantuan untuk mengembangkan hal ini? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait yang mana yang menurut saya pihak-pihak ini yang bisa mendukung saya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oh baik ya Pak ya. Kira-kira waktunya kapan ya Pak? Waktunya kira-kira minggu depan ya Bu.
Oke Pak, oke. Baik ya Pak, dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulannya Pak. Nah, dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Pak tadi, berdasarkan percakapan coaching yang sudah Pak lakukan, sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak. Iya. Dan yang ingin dikembangkan itu adalah kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Iya, iya. Oke. Nah itu adalah kesimpulannya. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Iya, Pak. iya. Oke. Demikian observasi kita kali ini ya Pak. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi. Ya, pagi juga, Bu. Selamat pagi, Bu Priska. Selamat pagi juga Pak Marcel. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Puji Tuhan baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Saya juga kabar baik hari ini, Bu. Ya baik, Bu, hari ini Ibu akan melakukan praktik coaching. Iya Pak, benar. Praktik coaching yang mana tentunya Ibu juga harus memahami beberapa penilaian dari praktik ini, Iya Pak. yaitu ada beberapa tahapan, ada 3 tahap yang harus kita lewati. Yang pertama, tahapan pra-observasi. Di situ dalam tahap ini Ibu akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang ingin Ibu kembangkan. Terus yang kedua, pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang akan Ibu lakukan. Yang terakhir, tahap pasca observasi. Ibu akan merefleksikan apa yang sudah Ibu kembangkan dalam proses coaching tadi, serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu, bisa paham? Iya Pak, Ya, bisa. baik. Oke, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian si coach dapat merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan perlu diingat juga, tentunya percakapan coaching harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya Bu. Iya Pak. Oke, baik. Jadi kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk menyangkut coaching kali ini, yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, iya. Berarti ada 2 nih, Bu. Iya. Kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya? Kompetensi yang saya kembangkan secara spesifik itu yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Berarti indikator mana nih yang ingin Ibu kembangkan ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu coach bisa menemukan potensinya dan dalam menentukan memecahkan masalah untuk mencari solusinya, Pak. Iya, iya. Oke, baik Bu. Kalau begitu sekian saja pra observasinya. Silakan Ibu boleh lakukan coachingnya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu Sofi. Selamat pagi juga Bu Priska. Bagaimana kabarnya Ibu Sofi? Kabar baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik Bu Sofi. Oh ya, Ibu Sofi katanya ada yang mau dibicarakan. Kira-kira mau dibicarakan tentang apa Bu? Kita mempunyai waktu 15-20 menit. Oh iya Ibu, ada yang mau saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu. Ini berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Setelah saya amati di sekolah itu, cara pembelajaran itu masih monoton Ibu. Kemudian pembelajarannya juga itu masih menggunakan dengan metode-metode ceramah, kemudian dan berjalan itu masih monoton. Dan kadang itu membuat siswa-siswi itu merasa bosan. Padahal sekarang ini kan zaman itu sudah semakin modern. Betul. Iya, sebenarnya itu tuh setiap guru itu harus bisa mampu beradaptasi dengan zaman yang sekarang. Betul. Ya, baik Bu Sofi. Nah, jadi Ibu Sofi mau menyampaikan materinya lebih bervariatif ya Bu. Ya. Setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 15-20 menit, kira-kira apa sih harapan dari Ibu Sofi? Iya. Yang saya harapkan itu saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan di sekolah Ibu, supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Ya, baik. Jadi ada perubahan cara penyampaian materi ya Bu? Ya, metode pembelajaran. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu Sofi inginkan? Perubahan itu misalnya dalam metode, kemudian media pembelajaran yang lebih bervariatif,
Misalnya kan ada menggunakan metode-metode yang sekarang ini yang sudah trending ini ya. Iya, betul. Bisa menggunakan juga aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Apalagi sekarang ini kita sudah masuk di kurikulum merdeka nih Bu. Betul, betul. Jadi kita guru itu sebenarnya harus lebih kreatif dan bervariasi ya. Itu bisa menggunakan juga PPT, PowerPoint, atau bisa dengan video-video pembelajaran yang menarik. Ya, baik. Intinya yang Ibu Sufi inginkan penyampaian materinya ya Bu, yang lebih bervariatif. Jadi kalau begitu kondisi idealnya nih dari level 1 sampai 10, kira-kira Ibu Sufi menghadapi situasi yang berada di level berapa Bu? Kira-kira itu masih di level 5 Bu. Karena masih banyak juga nih guru-guru di sekolah yang senior, yang sudah senior, yang masih menggunakan metode ceramah nih Bu dalam pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Baik, berarti masih di level 5 ya Bu? Ya, untuk saat ini kira-kira Ibu Sufi ingin nantinya ada perubahan. Nanti ingin naik ke level berapa Bu? Saya ingin ke level 7 juga sudah baik Ibu. Mengingat itu masih banyak guru-guru di sekolah yang sudah senior nih Bu, yang masih menggunakan cara-cara lama dalam pembelajaran. Ya, jadi Ibu Sufi menginginkan ke level 7 ya Bu. Ya, mencapainya level 7 tersebut kira-kira apa yang mau dibuat? Ataukah ada rencana Ibu Sufi untuk mau berbuat kepada rekan-rekan guru itu seperti apa? Yang itu yang sebenarnya itu yang masih saya pikirkan Ibu. Oh ya. Apa mungkin saya membuat pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergantian Bu, secara bergiliran begitu. Oh ya. Jadi Ibu Sufi berencana akan mengadakan mentoring ya Bu ya. Ya. Atau mengadakan pendampingan secara individu seperti itu. Atau adakah lagi strategi lain selain itu Bu? Mungkin saya bisa berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah Ya. Untuk membuat seperti workshop, atau pelatihan tentang media-media pembelajaran yang benar. Ya, baik. Jadi pilihannya ada dua nih ya Bu, ya, yaitu melakukan mentoring dan berkonsultasi kepada kepala sekolah untuk melakukan workshop ataupun pelatihan. Dari keduanya itu, yang nyaman bagi guru-guru di sekolah yang mana ya Bu? Kalau yang nyaman di sekolah saya itu, saya bisa menggunakan metode mentoring saja ya Bu. Karena ini lebih tepat untuk digunakan. Mengingat tadi banyak guru-guru yang sudah senior yang masih menggunakan model-model pembelajaran masih lama. Kemudian dari kalau seandainya workshop Ibu, itu masih menggunakan biaya yang mahal ya, biaya tidak sedikit ya. Dan waktunya itu pasti akan lebih lama ya. Jadi Bu Sufi lebih memilih metode mentoring ya Bu. Ya, jadi metode mentoring ini kapan yang akan Ibu memulainya? Itu secepatnya Bu ya. Secepatnya saya akan melakukannya. Minggu depan saya akan melakukan mentoring ini kepada rekan-rekan guru saya secara bergiliran, secara lebih baik juga. Baik, minggu depan ya Bu Sufi, rencananya akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Dan adakah yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya? Oh iya, saya mungkin akan meminta bantuan dari guru-guru lain juga Ibu yang lebih mengerti tentang itu. Mungkin saya bisa minta bantuan ke Ibu Lia yang lebih tahu tentang bisa membantu saya dalam melaksanakan ini. Ya, baik Bu Sufi, berarti akan melakukan kolaborasi ya dengan teman-teman di sekolah yang sudah memahami tentang metode pembelajaran yang bervariatif ini. Baik Ibu Sufi, kita sudah di akhir sesi perbincangan kita nih. Saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengar cerita-cerita Ibu ke depannya, apakah Ibu berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini. Tetapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Sufi. Ya, karena kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kita mengakhiri, apa yang Ibu Sufi dapatkan dari hasil perbincangan kita pagi ini? Iya Bu. Selama perbincangan kita ini, saya tuh mendapatkan cara untuk membantu rekan-rekan guru saya dalam merubah pembelajaran yang sebelumnya masih ceramah atau monoton supaya lebih bervariatif dengan metode mentoring. Ya, oke, baiklah Bu Sufi. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Nanti minggu depan kita ngobrol lagi ya tentang aksi yang sudah Ibu lakukan. Ya. Terima kasih ya Bu Ya Bu, Sufi. sama-sama Bu Priska. Ya. Selamat siang Ibu, sampai jumpa. Ya. Baik Ibu Priska, barusan tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu, bersama Ibu Sufi. Mungkin sebelum penutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Iya Pak. Bagaimana setelah Ibu melakukan performa tadi?
Ya, puji Tuhan Pak, saya sudah merasa baik. Iya. Apa yang membuat Ibu menilai seperti ini? Ya, menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan. Oh iya Bu. Apa saja nih Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Baik Pak, dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta, di mana saya juga tadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching dalam menceritakan masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Luar biasa ya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Ya boleh Pak, silakan. Setelah saya mengobservasi percakapan Ibu tadi dengan Ibu Sofi, tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita. Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan. Dengan pertanyaan berbobot tadi, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Ya Pak, tentunya saya senang sekali ya Pak. Terima kasih atas apresiasinya. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam lagi Pak. Iya. Kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Saya ingin memperdalam dalam hal mendengarkan aktif Pak. Iya baik. Dari diskusi kita ini nih Bu, Ya. yang sudah terbayang oleh Ibu ini apa nih? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan melatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Pak. Ya tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini tentunya perlu bantuan Ibu. Kira-kira siapa nih yang akan Ibu memintai bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait ya Pak, yang mendukung saya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Iya. Kira-kira waktunya kapan? Waktunya kira-kira minggu depan ya Pak. Iya baik Bu. Dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan Ya Pak. dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu tadi. Nah berdasarkan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan kompetensi coaching. Ya Pak. Nah itu kesimpulannya, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Nah, demikian observasi kita kali ini, semoga dapat bermanfaat ya Bu. Ya Pak. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama Pak.